teman-teman di Battle Teens, apa kabar nih kalian semua hari ini? Senang sekali ya kita bisa beribadah lagi meskipun masih online. Tapi kita tetap bisa excited, kita benar-benar bisa ngerasain hadirat Tuhan kalau kita membuka hati kita. Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita sama-sama berdoa dulu. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu itu semua hanya karena anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh beribadah hari ini. Kami telah menaikkan pujian penyembahan kami. Dan sebentar kami mau fokus mendengarkan firman-Mu. Sehingga apa yang kami dengar bisa tertanam di dalam hati kami, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Dan kami di masa muda kami dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur, kami siap menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Nah teman-teman, bulan ini adalah bulan yang menurut saya sangat penting banget buat kamu pikirkan beberapa pertanyaan mengenai kehidupan kamu. Minggu lalu kita udah dengar sharingnya Kostiadi tentang pertanyaan who am I? Siapa sih saya? Dan tentu ya teman-teman di masa remaja kita ini ya, remaja kalian kalau saya udah gak remaja lagi. Di masa remaja kalian ini, kalian tuh bener-bener harus menemukan jati diri kalian. Karena kalau enggak, kalian pasti terombang ambing. Kalian pasti gampang banget ke bawah ke sana ke sini. Nah di minggu ini ada pertanyaan lain yang enggak kalah pentingnya buat kita renungkan sama-sama, yaitu why am I here? Kenapa sih saya ada di dunia? Kenapa sih saya dilahirkan? Dan ini tuh penting banget dan kita akan melihat kenapa kita, kalau kita tahu alasan mengapa kita ada di dunia, hidup kita bisa berubah. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Boleh ketik di kolom komen I am ready, saya siap. Boleh kasih emoticon, boleh kasih kalau yang dipakai keyboard doang, boleh kasih jantung hati ya, huruf lebih kecil terus 3 gitu kan. Apapun itu, biarin teman-teman yang ada di platform online ini tetap bisa semangat satu dengan yang lain sambil mendengarkan firman Tuhan. Oke? Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih teman-teman ya. Siap-siap ya di keyboardnya ya. Siap-siap pertanyaannya ini. Siapa yang bisa ketik dengan cepat tanggal lahir kalian? Ayo cepetan, tanggal lahir. Ya, ayo tanggal lahir ya. Tanggal lahir kalian berapa? Tanggalnya, bulannya, tahunnya berapa? Kamu boleh ketik di kolom komen. Berhasil? Coba, pertanyaan selanjutnya. Saya mau tanya tanggal lahir Pak Presiden Jokowi berapa? Ada yang tahu? Mungkin kalau ada yang tahu juga hanya beberapa, bener gak sih? Tapi kalau saya tanya tanggal lahir kamu berapa? Hampir 100% lah. Tahu tanggal lahirnya itu tanggal berapa. Kalau yang nggak tahu agak kebangetan sih ya. Kenapa sih teman-teman tahu tanggal lahir kalian tanpa harus mikir? Karena tanggal lahir kalian penting, bener nggak sih? Kalau misalkan ditanya nih waktu mau divaksin ya misalkan, kamu tanggal lahirnya berapa gitu. Nomor NIK, nomor induk kewarganegaraan mungkin kita lupa. Tapi kalau nomor tanggal lahir pasti kita tahu tanggal lahir kita, di mana kita lahir. Karena memang teman-teman, tanggal lahir atau kapan kita lahir itu sangat-sangat penting. Tetapi ya, ada satu quote yang bilang gini nih. The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. Jadi 2 hari yang paling penting di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah hari di mana kamu lahir. Ya, jadi kalian udah tahu nih kamu lahirnya tanggal berapa dan di tahun berapa, di bulan berapa. Tapi hari yang kedua yang tidak kalah penting adalah hari di mana kamu tahu kenapa kamu lahir. Dan saya harapkan setidaknya hari ini kamu tahu kenapa sih kamu dilahirin di dunia. Nah, di minggu lalu Kosti udah cerita satu film namanya Toy Story. Sekarang tuh dia lagi heboh banget lagi ya Toy Story ini karena dia baru rilis kan Toy Story 4.
Padahal waktu zaman saya masih muda, dia tuh memang sempat terkenal banget karena dia mulainya dari Toy Story 1. Di minggu lalu, Kosti cerita tentang satu tokoh namanya si Forky yang dia tuh nggak tahu dia itu siapa. Dia nganggap dirinya nggak berharga. Dia pengen langsung lari ke trash, ke sampah. Padahal si Woody tuh kasih tahu gitu, enggak, kamu tuh bukan sampah, kamu tuh mainan yang sangat disayang. Nah, di Toy Story 1 ada cerita satu tokoh lain namanya si Buzz Lightyear. Ya, teman-teman mungkin di Toy Story 4 udah ngeliat sih, itu yang kayak apa ya, punya kayak astronot gitu, ada topinya, terus pakai sayap ini. Nah, di Toy Story 1 si Buzz ini tuh punya kebingungan tersendiri, yaitu tentang tujuan hidupnya. Jadi dia nggak ngerti kenapa dia diciptain. Dan dia punya pemandangan, paham yang salah tentang kenapa dia dibuat. Jadi si Buzz ini punya obsesi kepada luar angkasa ya. Karena dia kira dia itu diciptakan untuk menjaga dunia ini, menjaga antariksa ini dari si evil commander Zorg namanya. Nah, kalau kita lihat di situ ya, si Bashir ini tuh melakukan sesuatu hal yang sangat-sangat tidak sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Kita mau lihat di klip yang berikut ini ya, apa yang dia lakukan ketika dia nggak punya pengertian tentang tujuan kenapa dia diciptakan. Yuk sama-sama kita lihat videonya. Star Command! Do you read me? Buzz Lightyear responding, read you loud and clear. Buzz Lightyear, planet Earth needs your help. On the way! Buzz Lightyear! The world's greatest superhero, now the world's greatest toy! Buzz has it all! Locking wrist communicator! Calling Buzz Lightyear! Karate chop action! Wow! Pulsating laser light! Total annihilation! Multi-phase voice simulator! Is a secret mission in uncharted space. Is a secret mission in uncharted And space. best of all, high-pressure space wings! To infinity and beyond. Not a flying toy. Get your Buzz Lightyear action figure and save a galaxy near you! Buzz Lightyear! Available at all Al's Toy Bound outlets in the Tri-County area. Out among the stars I sail, way beyond the moon. In my silver ship I sail, a dream it ended too soon. Now I know exactly who I am and what I'm here for. You are a toy you can't fly! And I will go sailing no more. But no, it can't be true. I could fly if I wanted to, like a bird in the sky. If I believed I could fly, why I'd fly. To infinity and beyond. Clearly I will go sailing no more. Nah, kamu udah lihat kan videonya? Jadi ketika si Buzz ini nyangka dia ini adalah ranger space, yang pokoknya harus ngejaga antariksa ini, dia tuh berusaha untuk terbang tadi ya. Dan dia terbang dari ketinggian yang lumayan tinggi, itu kan dari tangga ya. Dan apa yang terjadi? Dia prak, jatuh, tangannya patah. Dari sini kita bisa lihat, sama seperti kehidupan kita. Kalau kita nggak tahu tujuan hidup kita nggak ngerti kenapa sih kita ada di dunia, kita itu bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, bahkan membahayakan kita. Karena itu penting banget yang pertama, kenapa sih kita harus tahu kenapa kita ada di dunia,
adalah supaya perbuatan kita nggak sia-sia dan terlebih lagi nggak membahayakan kehidupan kita. Yang kedua, kenapa sih kita harus tahu kenapa kita lahir di dunia? Nih, saya di sini punya beberapa sendok ya. Teman-teman mungkin bisa lihat ya sendoknya. Ada sendok yang kecil ya. Ada sendok yang lebih gede dikit tapi masih kecil. Ada sendok yang lebih gede lagi. Ini lebih tinggi ya dibandingin sendok yang tadi nih. Tuh. Kemudian ini ada sendok yang lebih gede lagi, terus ininya bulat. Terus di sini ada sendok yang lebih gede banget gitu ya. Nah, ketika kamu punya sendok ya di sini ya. Ini semua sama-sama terbuat dari besi. Dan kalau dibandingin ya, dijajarin, anggaplah ini si kawanan sendok gitu ya. Si kawanan sendok ini mungkin saling lihat-lihatan. Dan mungkin si kecil ini bilang gitu dalam hatinya, ih kok saya diciptainnya kayak gini sih, kok pendek banget ya, kenapa saya nggak diciptain kayak si gede yang ini? Atau kenapa dia bilang mungkin, kenapa saya diciptainnya yang ini pendek, kenapa saya nggak diciptainnya tinggi? Kenapa ya, dan membanding-bandingkan, mulai kita dia compare satu dengan yang lain. Padahal kalau kita ngerti kenapa ini diciptakan, semua sendok ini adalah berharga dan punya fungsi masing-masing. Jadi mereka kalau misalkan tahu kenapa mereka diciptakan ya, mereka akan fokus mengerjakan alasan dibalik kenapa mereka diciptakan. Contoh ya, kalau kamu mau makan, pakai sendok yang mana? Nih dari yang ini. Walaupun ini yang gede, kamu kalau makan ya pakainya yang ini, bener gak sih? Walaupun ini yang gede gitu, oke ini keren, kokoh, gagah, gede gitu. Tapi kalau kamu mau makan, kan gak muat ya, lebih enak pakai sendok yang ini ya. Kalau kamu mau bikin teh misalkan, kan kamu gak mungkin pakai sendok yang segede ini gitu ya. Kamu pasti pakai sendok yang kecil ya, buat ngaduk-aduk di cangkir kan kecil gitu, enak ya. Tapi kalau misalkan mungkin si yang gede ini protes kayak, kok aku gendut sih gede gitu ya, dibandingin sama yang ini, mungkin dia pengen jadi ini. Tapi kalau kita tanya, kamu mau ngambil sayur, masa kamu pakainya yang ini sih? Atau mau ngambil kuah ya bisa aja sih, tapi kan gak efektif ya. Terus aja diambilin. Nah ini membuktikan bahwa setiap dari apa yang diciptakan, ini tuh spesial walaupun berbeda. Karena itulah kita harus ngerti tujuan kenapa kita diciptakan, bukan hanya untuk membiarkan kita nggak melakukan sesuatu yang nggak sesuai, yang membahayakan kita. Tetapi ketika kita tahu kenapa kita diciptakan dengan unik, dengan berbeda, kita berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain dan kita bisa mengejar tujuan itu di dalam kehidupan kita. Karena itulah teman-teman, hari ini kita akan merenungkan pertanyaan, kenapa sih saya diciptakan? Gimana caranya buat kita tahu kenapa saya diciptakan? Sama seperti sendok ini ya. Sendok ini yang paling tahu kenapa dia diciptakan dengan lekukan seperti ini, tingginya seperti ini, pendeknya seperti ini, adalah ke penciptanya. Kita harus tanya sama penciptanya, kenapa ini dibuatnya seperti ini? Begitu juga dengan kita. Nggak mungkin gitu kita tanya sama orang-orang yang sama-sama ciptaan. Ya kenapa? Nggak bisa. Pertama-tama kita harus tanya dulu sama Tuhan. Di dalam firman Tuhan, Mazmur 139 ayat 13 sampai 16, firman Tuhan bilang gini, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Pemazmur bilang teman-teman, bahwa yang pertama, kita diciptakan bukan karena iseng. Katakan, tulis di komen, bukan karena iseng.
Tuhan itu nggak pernah menciptakan kita karena iseng, lagi mager, lagi gabut, lagi nggak ada kerjaan. Oke lah saya ciptakan manusia. Enggak seperti itu. Tuhan membentuk kita. Tuhan menenun kita. Di sini ada nggak teman-teman yang hobi ya membentuk sesuatu? Mungkin bikin tanah liat, bikin gundam, bikin coding, atau senang menenun ya, bikin cross stick, terus kayak bikin rajutan-rajutan. Yang namanya membentuk dan menenun itu nggak pernah terjadi karena iseng, tetapi penuh dengan perencanaan. Oh saya mau menenun nih ya, pokoknya ini dari sini harus ke sini dulu, nanti warnanya ganti, yang ini masukin ke sini. Nggak bisa kita kalau lagi menenun bikinnya kayak udah pokoknya cobain aja dulu. Enggak seperti itu. Firman Tuhan bilang kamu itu dibuat dan ditenun. Jadi kamu itu dibuat oleh Tuhan bukan karena iseng. Yang kedua tadi firman Tuhan bilang kamu itu diciptakan bukan karena kecelakaan. Mungkin teman-teman di sini ada yang merasa, aduh saya mah anaknya nggak disayang. Saya mungkin kalau dibandingin sama kakak, cici, koko atau dede, kayaknya saya nggak disayang. Pasti saya mah diciptakan kecelakaan ya. Mungkin ada teman-teman di sini yang kakaknya udah 20 tahun umurnya di atas gitu ya. Kalau ditanya, ini kebobolan lagi ya kan, suka ada ya yang nanya gitu. Enggak, kamu diciptakan bukan karena kecelakaan. Karena firman Tuhan bilang dahsyat dan ajaib bagaimana Tuhan membuat kita. Sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang ajaib itu bukan terjadi karena kecelakaan. Kamu lihat ya kecelakaan mobil, jebret. Emang dahsyat dan ajaib gitu? Enggak. Kamu lihat misalkan ada gelas kebanting ke bawah, kecelakaan. Emang terjadinya dahsyat dan ajaib? Enggak. Sesuatu yang dahsyat dan ajaib itu diciptakan bukan karena kecelakaan. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita diciptakan dengan rencana Tuhan. Firman Tuhan bilang tadi, Tuhan tahu hari-hari yang akan terjadi di dalam kehidupan kita sebelum itu terjadi. Dan itu semua ditulis di dalam kitab Tuhan. Karena itu teman-teman, waktu kita merenungkan, kenapa ya saya ada di sini? Jauhkan pemikiran bahwa teman-teman itu dibuat karena iseng. No, Tuhan gak pernah salah. Tuhan gak pernah iseng buat kamu. Yang kedua, kamu suka mikir mungkin, saya dibuat karena kecelakaan, orang tua kebobolan. No, kamu diciptakan secara dahsyat dan ajaib. Dan kamu punya rencana yang indah yang Tuhan udah tetapkan jauh sebelum itu terjadi. Pertanyaannya, gimana ya caranya saya tahu rencana Tuhan, tujuan Tuhan itu seperti apa di dalam kehidupan saya? Untuk tahu rencana dan tujuan Tuhan, yang pertama kita harus tanya Tuhan. Tanya Tuhan itu artinya kita baca firman Tuhan setiap hari. Karena firman Tuhan tadi bilang dalam kitabmu ya. Berarti di dalam pengetahuan Tuhan, pemikiran Tuhan, Tuhan udah tahu nih apa yang akan terjadi. Dan dia tuangkan ya segala kehendaknya itu di dalam Alkitab. Terus kita suka tanya, kok gampang banget sih baca Alkitab aja tahu tujuan hidup? Gampang bukan berarti semua bisa. Bener gak? Karena kegampangan banyak orang ngegampangin. Baca Alkitab itu harus konsisten setiap hari. Nggak susah, cuman perlu kerja keras. Seringkali kita rajin baca Alkitab, abis accelerate ya. Atau misalkan mau dites. Atau misalkan lagi menggebu-gebu ya, seminggu 2 minggu pertama udah gitu kita nggak baca lagi. Gampang sih, tapi karena kita nggak pertahankan, kehendak Tuhan yang sempurna itu, yang ada di dalam firman Tuhan, gak bisa kita mengerti secara sepenuhnya. Karena itu teman-teman, yuk kita sama-sama ingetin lagi. Baca firman, renungkan firman. Karena di dalam firman Tuhan ada jelas banget tujuan-tujuan kenapa kamu diciptakan. Salah satunya di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab mereka semua telah dipanggil dengan namaku, mereka kuciptakan untuk mengagungkan aku. Ini adalah salah satu contoh tujuan hidup kita. Kita diciptakan untuk mengagungkan Tuhan. We are created to worship God. Tulis di bawah, we are created to worship God.
kata highlightnya adalah worship. Worship itu bukan hanya sekedar praise and worship, ngangkat tangan ya waktu ibadah, enggak, bukan. Bukan sekedar nyanyi-nyanyi, no. Tapi apa yang kita lakukan itu harus mengagungkan Tuhan. Cirinya apa sih yang kita lakukan mengagungkan Tuhan? Yang pertama jelas bukan dosa ya. Kalau dosa pasti nggak bisa mengagungkan Tuhan. Kalau dosa pasti nggak menyenangkan hati Tuhan. Kalau dosa pasti itu Tuhan nggak ciptakan kita untuk kita berbuat dosa. Yang kedua, tahu dari mana sih satu hal yang kita lakukan itu menyenangkan Tuhan? Yang pertama tadi mengagungkan Tuhan. Yang kedua itu adalah dia akan berbuah baik bagi orang-orang sekitar kita. Jadi memberkati orang lain. Ya. Jadi kalau kita mau melakukan segala hal, kita harus tanya dulu nih sama diri kita. Ini berdosa nggak ya? Yang kedua, ini berbuah buat orang lain atau enggak ya? Kalau itu tidak berdosa dan itu berbuah manis buat orang lain, membawa berkat buat banyak orang, kemungkinan besar dan hampir dapat dipastikan itu adalah sesuatu yang mengagungkan Tuhan. Sesimpel itu teman-teman. Tapi pasti kamu nanya lagi ya. Oke, ngerti lah, pokoknya harus mengagungkan Tuhan, apa yang kita lakukan, tanya Tuhan, baca firman. Tapi secara spesifik, saya tuh harus ngapain ya dalam kehidupan? Nah, ini adalah langkah kedua. Langkah yang pertama tadi kamu tanya Tuhan dulu. Langkah yang kedua untuk tahu tujuan hidup kamu adalah tanya diri kamu sendiri. Karena mengagungkan Tuhan itu adalah goal ya, tujuan. Tetapi cara kesananya itu setiap orang berbeda-beda. Sama kayak tadi ya, setiap dari ini tujuannya adalah berguna untuk saya ya yang punya. Tapi caranya itu berbeda-beda. Ada yang sendok sayur, ada yang sendok teh, ada yang sendok makan. Nah, gimana sih cara kita tahu ya apa yang secara spesifik harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Tanyakan diri kita. Kenapa tanya diri kita ya? Di dalam Ibrani 13 ayat 20-21 firman Tuhan bilang gini. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Firman Tuhan bilang, Tuhan Yesus telah memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak Tuhan. Artinya kita punya benih, bibit, talenta itu dalam hidup kita untuk kita mengagungkan Tuhan. Dan ini yang perlu kita gali. Sama seperti tadi, tujuannya adalah mengagungkan Tuhan. Caranya beda-beda. Sama seperti misalkan, saya mau pergi ke Jakarta, ya masukin ke Google Map, tujuan Jakarta, pencet direction, pencet go now. Dia akan tanya, kamu ke sana mau naik apa? Mau naik mobil? Mau naik motor? Mau naik sepeda? Mau jalan? Atau mau naik apa? Nah, ini yang membuat kita berbeda. Dan caranya tahu naiknya naik apa, mencapai tujuannya gimana? Ya kita lihat dong keadaan kita. Kita lihat kita punya mobil, motor, sepeda, atau apa jalan. Kadang kita suka bilang, saya tuh nggak keren, nggak punya mobil, nggak punya motor. Bukan itu masalahnya. Yang penting nyampe ke Jakarta, caranya mau gimana, itu masing-masing balik lagi sama diri kita. Ini juga sama. Tujuannya adalah mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan. Caranya balik lagi tergantung sama apa yang kita punya. Nah, karena itu kita harus benar-benar menggali. Di masa remaja ini, menggali itu sama dengan mencoba ya. Segala sesuatu yang baik kita coba. Remaja itu teman-teman adalah masa terbaik untuk mencoba sesuatu, tentu yang baik ya. Karena kamu punya banyak waktu dan tanggungan belum ada. Ya, jadi kamu bisa mencoba nih. Misalkan saya mau mengembangkan kesukaan saya. Kamu tanya sama diri kamu, saya tuh sukanya apa ya? Mungkin sukanya menggambar, sukanya masak, sukanya ngedesain. Banyak hal. Cobain satu-satu. Biar ketika kamu tambah dewasa nanti,
kamu udah tahu gimana cara saya yang paling efektif untuk mengagungkan Tuhan. Di minggu ini, di Komsel, di Bikom kita akan dibahas tentang bagaimana kita bisa secara lebih spesifik menemukan kira-kira keunikan saya untuk mengagungkan Tuhan itu seperti apa. Makanya teman-teman pasti ini, saya untuk kamu bisa ikutan Komsel atau Bikom ini. Kalau kamu mungkin bilang, aduh saya belum ikutan, gimana ya caranya? Ketik di kolom komen dan bilang, saya belum ikut Bikom, saya mau ikut Komsel. Nanti saya yakin teman-teman yang lain pasti akan ngajakin kamu. Mumpung sekarang Komselnya lagi online ya, jadi dimanapun kamu berada, kamu bisa ikutan. Nanti di Komsel akan dibahas namanya shape. Shape itu adalah bentuk ya. Apa yang menjadi bentuk kamu untuk bisa memuliakan Tuhan. Shape itu dibagi jadi SHAPE. Nanti akan dibahas spiritual gift kamu apa. Ada banyak, mengajar, melayani, memimpin, memberi, dan sebagainya. Akan dibahas di Komsel biar kamu tahu nih kira-kira tanya ke diri kamu, spiritual gift saya itu apa. Yang kedua, heart saya itu apa. Saya tuh senengnya apa sih, tertariknya apa ya. Mungkin ada teman-teman yang seneng ngulik hidroponik atau seneng ya ngulik ikan misalkan ya. Itu juga boleh ya, jadi kita lebih spesifik tahu. Kemudian SHA, ability, kemampuan ya. Kemampuannya apa? Misalkan fotografer atau gambar atau coding atau menenun tadi ya. Kemudian P, personality. Kamu tuh orangnya seperti apa? Karena ini nanti berpengaruh juga sama bentuk dari apa yang akan kamu lakukan untuk mengagungkan Tuhan. Misalkan apakah ekstrovert, apakah introvert, dulu pernah dibahas ya soal ini. Dan yang terakhir experience. Pengalaman apa nih yang membuat kamu tertarik untuk menekuni satu bidang? Saya kasih contoh secara sederhana. Mungkin gini, ada orang yang spiritual gift-nya mengajar ya. Pokoknya saya tuh seneng ngajar orang. Saya tuh pokoknya nggak dibayar juga seneng aja bantuin orang. Kalau orang nggak ngerti saya seneng. Itu S, berarti spiritual gift saya mengajar. H itu apa? Heart. Saya tuh seneng banget kalau misalkan teman saya yang udah saya ajarin nilainya jadi bagus. Oh berarti seneng untuk menolong orang lain nih. Kemudian ability. Ability apa? Oh saya tuh punya kemampuan gambar jago ya. Saya menggambar bisa dan selalu bagus gitu. Terus gambarnya juga detail. Kemudian P, tapi saya orangnya introvert. Cuman kalau orang introvert biasanya kalau ketemu sama saya misalkan ajarin nih dia gambar ya. Saya tuh bisa tahu ya masa lalunya dia seperti apa, keluarganya dia seperti apa, pergumulan dia seperti apa. Kemudian experience, karena ternyata saya juga dulu punya guru les gambar seperti itu yang benar-benar membantu saya untuk menemukan passion saya. Nah, dari situ kita bisa lihat ya, ternyata kalau kamu orangnya seperti itu, kamu punya bentuk, yaitu mungkin di masa depan ketika kamu mau lebih efektif memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan lewat profesi cita-cita kamu bisa jadi guru les gambar ya. Dan teman saya melakukan hal ini loh. Ada banyak anak-anak yang broken home, yang menggambar di dia, yang les, jadi akhirnya sesi konseling teman-teman. Dan orang-orang itu diberkati. Ini gimana caranya kita memuliakan Tuhan. Jadi memuliakan Tuhan itu bukan sesuatu yang jauh ya, yang kita nggak suka, yang kita nggak ngerti. No, nggak seperti itu. Sesuai dengan bakat kita, apa yang kita inginkan ya. Waktu minggu-minggu lalu, Ci Evelyn juga udah cerita kan ya. Wah itu kita bisa ngelihat bagaimana Ci Evelyn juga dipakai Tuhan untuk jadi desainer yang memuliakan nama Tuhan. Dan ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kita jadi influencer. Jadi kita udah belajar cara menemukan kenapa saya ada di dunia ini. Yang pertama tanya Tuhan, yang kedua tanya diri sendiri. Yang ketiga, yang terakhir, tanya teman-teman di sekitar kita. Kenapa? Karena kalau kita melakukan sesuatu yang baik, coba kamu tanya ke mentor kamu ya, ke teman kamu, ke keluarga kamu. Kira-kira ini memberkati atau enggak? Apa atau kenapa kita ada di dunia itu tidak terlepas dari perintah Tuhan yang paling utama. Love God, love people. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama.
Kalau kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan tujuan kita untuk mengasihi Tuhan, pasti akhirnya itu memberkati sesama kita. Coba tanya teman kita ya, kalau misalkan kita udah ngajarin mereka, minta feedback. Kamu ngerti gak sih aku ngajarinnya apa? Atau misalkan kalau kita seneng jadi pengen jadi konselor misalkan nanti ya. Kalau ada orang curhat kamu tanya, gimana? Terbantu gak dengan apa yang saya sharingkan misalkan? Kalau ternyata jawabannya yes semua, wah berarti itu luar biasa banget. Dan dari situlah kita belajar untuk lebih mengerti secara lebih spesifik kenapa Tuhan mau kita ada di dunia, kenapa kita diciptakan dan kenapa kita dilahirkan. Kamu tentu tahu kan namanya Gracia Poli, wah lagi terkenalnya banget nih karena di tahun ini meskipun namanya Tokyo 2020 ya, tapi diadakan di tahun ini, dia memenangkan medali emas pertama untuk ganda putri. Luar biasa banget Kak. Yang lebih luar biasa lagi, dia cerita bahwa sebenarnya mimpi ini sudah ada di dalam diri dia waktu dia usia 13 tahun. Siapa di sini yang umurnya 13? Coba ketik di dalam komen, saya 13 ya. Sekarang dia umur 33. Kalau kamu bayangin, selama 20 tahun berarti dia benar-benar mencoba menghidupi mimpinya. Dan hasilnya itu berbuah manis pada akhirnya. Dia cerita, Tuhan memberi mimpi spesifik dalam hidup saya. Saya akan memenangkan medali emas kejuaraan, dia bilang olimpiade medali emas di kejuaraan bulu tangkis ganda putri. Jadi dia itu selama main selalu berpasang-pasangan. Karena itu adalah mimpi, tujuan dia secara spesifik yang dia mau dapatkan. Dan ketika dia jadi juara, wah benar-benar keren banget kan, memuliakan banget nama Tuhan. Saya punya mimpi bahwa nanti di antara teman-teman Bethel Teens yang ada di sini, kalian juga menemukan secara spesifik mimpi. Kenapa kalian diciptakan sama Tuhan? Saya percaya Tuhan menciptakan kita tadi bukan karena iseng, bukan karena kecelakaan, tapi ada rencana. Dan dia menaruh satu bibit, satu talenta, satu benih di dalam kehidupan kamu untuk kamu kembangkan buat kemuliaan Tuhan. Jadi pastikan teman-teman, kamu tahu kenapa kamu hidup. Biarkan kamu hidupnya nggak sia-sia, tapi kamu benar-benar berlari melakukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan telah siapkan buat kehidupan kamu. Hidup kamu nggak jadi sia-sia, tapi hidup kamu jadi hidup yang berdampak. Jadi influencer positif dimanapun kamu berada. Oke? Yuk sama-sama kita tundukkan kepala buat kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau hari ini kami diingatkan tentang mengapa kami lahir di dunia. Kami lahir bukan karena iseng, bukan karena kecelakaan. Kami lahir bukan karena kesalahan Tuhan. Kami lahir bukan karena hal-hal yang lain, tetapi kami dilahirkan adalah kami untuk memuliakan nama Engkau, mengagungkan Engkau. Kami diciptakan untuk mengagungkan Engkau. Dan Tuhan biarkan Engkau yang tolong kami untuk kami lebih tahu lagi bagaimana secara spesifik apa yang harus kami lakukan untuk kami dapat memuliakan Engkau. Biarkan di dalam kehidupan kami menemukan benih untuk kami kembangkan. Kami menemukan potensi kami untuk kami terus gali untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Tolong kami di masa kami yang masih muda ini, di waktu-waktu kami masih remaja ini. Sehingga Tuhan, kami tidak menyia-nyiakan hidup kami, tetapi kami benar-benar bisa melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati Tuhan semua teman kami yang mendengarkan, Roh Kudus, materaikan firman-Mu dalam dan kuat di dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.